wabarakatuh. Yang saya hormatin para penguji proposal penelitian tesis dari Saudara Promovendus Lukmanul Hakim, ya, dengan judul Prinsip Imunitas Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pesepeda yang Tidak Tersentuh Aturan Hukum. Nah, ini sekarang ujian proposal dengan tim penguji terdiri dari saya sendiri, kemudian Dr. Miftahul Munir dan Dr. Zenuri, gitu ya. Sebagaimana ketentuan di Prodi bahwa ujian proposal ini ada dua tahap, ada tahap presentasi, ada yang kedua ada tahap tanya jawab. Ya. Jadi dalam tanya jawab itu nanti karena ini forum akademis, ya, memang Promovendus itu diberi hak untuk menyampaikan pendapat, gitu ya. Tapi harus sifatnya bukan debat kurir, ya. Sampaikan, dipersilakan secara santun, tidak boleh memotong pembicaraan dari para penguji, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, ya, saya tanya kepada Saudara Promovendus, Saudara Lukmanul Hakim, apakah Saudara hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, berarti siap untuk mengikuti ujian proposal penelitian tesisnya, ya, hari siap, ini. Bapak. Siap. Ya, mungkin ada baiknya sebelum dimulai, Saudara, saya persilahkan untuk berdoa, ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran ujian hari ini. Dipersilahkan. Terima kasih, Bapak. Sudah selesai. Selesai, ya. Ya. Jadi selanjutnya Saudara dipersilahkan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang hasil penelitian tesisnya, ya, melalui presentasi, ya, paling lama 10 menit dari sekarang. Dipersilahkan. Ya, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak penguji, yang terhormat Bapak Dr. Saifur Rahman SHMH, yang terhormat Bapak Dr. Miftahul Munir SHMH, yang terhormat Bapak Dr. Zenuri SHMH. Semoga, dan yang terhormat juga Ibu host, Ibu Evi SHMH. Semoga yang hadir dalam forum ini selalu diberkati kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sehat itu mahal. Karena dengan kesehatan kita bisa mencari rezeki, kita bisa berkegiatan. Saya lanjut ke presentasi saya. Judul dari proposal tesis saya adalah Prinsip Imunitas Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pesepeda yang Tidak Tersentuh Aturan Hukum. Oleh saya Lukmanul Hakim, NPM 7198-169. Latar belakang, negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, sebagaimana amanat Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3. Fenomena pesepeda di masa pandemi untuk menambah daya imun tubuh lagi digantungin oleh masyarakat kita. Namun kebiasaan buruk mereka melanggar lalu lintas seperti bergerombol dalam bentuk kelompok yang menghalangi pengendara lainnya sangat mengganggu. Namun belum ada tindakan hukum seperti pengendaraan lainnya. Dalam hal ini adalah pengendaraan bermotor.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, pasal 61 sampai 63 dan pasal 121 sampai 12 tentang kendaraan tidak bermotor, tentang kendaraan tidak bermotor, dalam rumusannya belum menjelaskan apa sanksi yang harus diterima akibat hukum yang telah dibuatnya. Padahal di Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1 sudah tegas bahwa setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Pembenaran atas tindakan hukum yang dibuat masyarakat yang menggunakan fasilitas kendaraan sepeda turut andil terciptanya imunitas terhadap pelanggaran yang mereka perbuat. Rumusan masalah. Bagaimana prinsip imunitas terhadap pesepeda yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak tersentuh oleh hukum? Apa konsekuensi yuridis terhadap pesepeda yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak tersentuh aturan hukum? Tujuan penelitian, menganalisis prinsip imunitas terhadap pesepeda yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak tersentuh oleh hukum. Mengkaji dan menganalisa konsekuensi yuridis terhadap pesepeda yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak tersentuh aturan hukum. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang penegakan hukum, guna mengkaji permasalahan akibat hukum terhadap konsekuensi yuridis terhadap pesepeda yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak tersentuh aturan hukum. Manfaat praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi kampus, praktisi hukum, lembaga pemerintah, institusi peradilan, termasuk aparatur penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran yang konsekuensi yuridis terhadap pesepeda yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak tersentuh aturan hukum. Metodologi yang bergunakan penelitian dalam bentuk proposal tesis ini adalah normatif, di mana menggunakan pendekatan masalah, pendekatan perundang-undangan, status approach, pendekatan kasus, case approach, dan pendekatan konseptual. Nah, untuk pendekatan kasus, Pak, saya sudah menemukan pendekatan kasusnya, yaitu di tahun 2019 di Pengadilan Negeri Blitar. Jadi apa yang disyaratkan oleh Bapak penguji Bapak Saifur Rahman, saya temukan alhamdulillah. Jadi begini Bapak, ada peristiwa hukum di mana kecelakaan itu terjadi ketika Pak pesepeda itu langsung menyeberang, Bapak. Menyeberang, memotong jalan. Ketika pesepeda itu menyeberang, memotong jalan, ketika sepeda motor melaju dengan kecepatan wajar 60 km per jam. Dan ini yang disalahkan pesepeda motornya. Padahal secara logika hukum, pesepeda motor itu dalam batas kewajaran dan sepi di jalan raya, tidak ada hambatan, kemudian dipotong oleh pesepeda. Itu yang pendekatan kasus, Bapak. Kemudian pendekatan konseptual. Selanjutnya, sumber bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang kepolisian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lintas dan angkutan jalan, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, majalah maupun internet. Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam proposal tesis ini diawali dengan baik. Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan dikaji secara komprehensif, secara menyeluruh. Bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan yang terjadi.
Teknik pengolahan bahan hukum. Pengolahan bahan hukum dalam penulisan proposal tesis ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan bahan hukum. Kedua teknik pengumpulan bahan hukum tersebut yakni teknik penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan hukum dan teknik penulisan dokumen hukum. Analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dalam penulisan proposal ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif, di mana metode kualitatif merupakan suatu jenis metode penulisan yang mempunyai karakteristik berbeda dari penulisan kuantitatif. Penulisan ini juga dianalisis dengan metode deduktif dan dianalisis secara preskriptif, yaitu mengkaji atau menganalisis suatu isu hukum dengan ketentuan yang bergantung atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Demikian, Bapak Matur Sakalangkong, terima kasih. Demikian presentasi saya. Semoga bisa membuat manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi presentasi dari Promofendus tentang pokok-pokok pemikiran dari proposal penelitian tesis. Ya. Itu kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahap tanya jawab, ya. Jadi saudara Promofendus nanti menjawab pertanyaan dari beberapa penguji pada hari ini. Nanti bergantian untuk menjawab saudara. Kalau saudara bisa mempertahankan proposal tesisnya, ini nanti bisa lanjut kepada penelitian tesisnya. Ya. Kalau umpamanya ini dari tim di kurang layak, ya saudara harus perbaikin. Oke. Untuk itu saya persilahkan kepada Dr. Senuri, SHMH, untuk mengajukan beberapa pertanyaan, saran, kritik, atau konfirmasi yang berhubungan dengan proposal penelitian tesis ini. Dipersilahkan kepada penguji pertama, Dr. Senuri, SHMH. Di-mute dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua Majelis pada kesempatan ini. Saya diberi kesempatan pertama. Baiklah, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Saudara Lukman Nurul Hakim ya, atas waktunya telah sampai ke tahap ujian proposal pada saat ini. Nah, pada proposal ini ada beberapa hal yang saya perlu konfirmasi ya. Yang pertama, ini rencana penelitian ini normatif atau empiris, Saudara Lukman? Ya, halo. Di-mute dulu, Pak Lukman. Suaranya, Pak Lukman. Mikrofonnya. Ya, Pak Lukman, mic-nya diaktifkan, Pak Lukman. Mic-nya dihidupkan, di-on-kan. Ya, Bapak. Sudah, Bapak. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Yang pertama, saya baca di metode penelitiannya, ini ada pendekatan case approach ya, pendekatan kasus. Nah, yang saya minta ketegasan saja, ini proposal ini arahnya kepada penelitian normatif atau ke empiris ini, Pak? Normatif, Bapak. Normatif. Ke? Normatif, Bapak. Normatif. Iya. Kalau normatif itu apa perlu ada pendekatan kasus gitu, Pak Lukman? Terkait
sesungguhnya yang dipermasalahkan ini terkait di pasal 61 sampai 63 Bapak, dan pasal 121 sampai 1124 terkait kaburnya hukum Bapak. Karena di dalam objek di jalan raya itu setiap pengendara itu sama di depan hukum Bapak, sebagaimana diatur di Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1. Nah, kenapa saya menggunakan pendekatan kasus karena atas saran dari Bapak pembimbing biar terang menderang katanya Bapak. Makanya saya buat pendekatan kasus, maka saya ambil searching di direktori putusan MA, ketemu putusan pengadilan negeri terkait peristiwa hukum yaitu kecelakaan lalu lintas antara pesepeda dengan sepeda motor, dengan kendaraan bermotor 2 Bapak. Demikian Bapak. Assalamualaikum. Ya. Berarti terjadi kekaburan tadi ya, kekaburan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas ya. Ya Bapak. Ya, oke. Nah, kalau misalnya itu normatif, nanti untuk menganalisis saudara ya, kalau misalnya ini bisa lanjut kepada penelitian tesis, untuk menganalisis saudara nanti untuk menemukan sebuah konklusi, itu bagaimana nanti dengan cara menggunakan case approach-nya itu, nanti gimana gitu, coba bisa dideskripsikan enggak? Ya Bapak. Jadi kalau ini kalau di norma samar ini beda dengan di konflik norma, Bapak. Jadi norma samar dengan konflik norma. Jadi kalau konflik norma itu ada pertentangan antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Tapi norma samar itu adanya dalam tanda petik ketidakjelasan redaksi dalam pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut, Bapak. Jadi di pasal 61 sampai 63 itu tidak dijelaskan terkait pelanggaran sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sepeda. Sebagaimana di pasal 27 ayat 1 bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum pemerintah, dan di objek jalan itu ada pengendara, ada pengendara dan ada pejalan kaki. Pengendara itu ada kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor. Nah, ini ada dalam tanda petik kekebalan hukum ketika seorang pesepeda menerobos lampu merah, bergerombol di tengah jalan sehingga mengakibatkan gangguan di jalan raya, bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan. Tapi ini belum diatur di pasal 61 sampai 63 dan pasal 121 sampai 124. Nah, itu makanya kalau sekiranya saya tidak usah menggunakan pendekatan kasus, maka saya hanya lebih mengeksplor terkait di penyelesaian hukumnya, Bapak, terkait bagaimana nanti ke depannya kesamaan hukum antara pengendara satu dengan pengendara yang lainnya. Demikian, Bapak. Iya. Ya, saya cuma menyarankan kalau misalnya kasus itu dijadikan pendekatan, takutnya nanti pada saat menyimpulkan atau menemukan jawaban terhadap permasalahan itu tidak match nantinya gitu. Itu saja saran. Saya cuman berikan saran saja gitu ya. Siap, Bapak. Karena coba juga saudara ya membaca buku-buku metode penelitian ya, banyak sekali itu buku metode penelitian hukum. Di sana itu memang ada beberapa statement dari beberapa penulis buku itu kalau penelitian normatif ya norma, tapi jangan dicampur adukkan dengan kasus gitu. Takutnya itu hasilnya kurang pas gitu saja gitu. Nah, oke. Nah, ini terkait prinsip imunitas terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pesepeda yang tidak tersentuh aturan hukum. Nah, di Sumeneb ini sudah ada kasus belum, Pak? Kalau di Sumeneb tidak, Bapak. Belum, Bapak. Saya ketika browsing itu ketemunya itu sulit, Bapak. Ketika saya sharing dengan teman-teman APH, aparat penegak hukum, sulit, Mas.
Sulit itu carinya. Kemudian saya atas saran Bapak pembimbing, kemudian saya searching, alhamdulillah ketemu Bapak di Pengadilan Negeri Blitar tahun 2018 peristiwa hukumnya antara nenek-nenek itu Bapak memotong jalan. Jadi yang sepeda motor dari arah barat ke timur dipotong oleh sepeda dari arah utara ke selatan. Sehingga terjadi peristiwa laka lantas Bapak. Itu sulit memang ini, Pak. Lah makanya lah ini karena ini jadi fenomena sosial Bapak. Ketika Bapak para pesepeda ini kan jadi sekarang lagi jadi booming kan Bapak, pesepeda untuk menambah daya tahan imun untuk biar di masa pandemi ini Pak agar tidak terserang COVID-19. Makanya tapi di sisi lain, para pesepeda bergerombol, bahkan banyak kejadian-kejadian pesepeda yang masuk tol, pesepeda yang ya dalam tanda petik semau gue lah Bapak, berjalan di jalan raya, sehingga mengganggu pengendara lainnya. Dan itu belum ada tindakan dari norma yang ada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya ya hanya memberikan saran. Jadi Saudara Lukman itu silakan juga baca PP-nya ya, PP dan juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan itu. Ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan ini teman-teman yang sering dibicarakan, hampir sama dengan masalah becak gitu, dengan masalah becak gitu. Ini hampir sama. Ternyata masalah becak itu sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun pada kasus-kasus tertentu itu tidak sampai diselesaikan secara hukum. Nah, ini kembali lagi kepada masalah penerapan hukum oleh petugas hukum gitu. Nah, makanya saya menyarankan silakan di PP itu juga dibaca ya. Siapa ngerti itu ada aturan dan juga ada sanksinya. Nah, selain itu di dalam ini ya latar belakang yang saya baca, saudara masih menulis yang namanya Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, bukan Majstat tapi Restat. Itu sudah dihapus itu. Saudara Lukman, itu sudah direvisi, itu sudah diamandemen. Itu tidak ada bahasa-bahasa di dalam Undang-Undang Dasar itu Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Itu sudah tidak ada itu. Jadi yang ada itu setelah adanya perubahan itu redaksinya Indonesia adalah negara hukum. Titik. Tidak ada Majstat, tidak ada Restat gitu. Silakan saudara nanti itu dirubah ya, dirubah karena ini hal yang mendasar ini. Siap. Hal yang mendasar. Nah, oke, sementara itu dari saya pimpinan sidang. Kembali lagi kepada Bapak Dr. Saifur Rahman, SHJNMH. Mungkin nanti ada tambahan lagi. Oke. Terima kasih Dr. Senuri SHMH. Tadi yang telah menyampaikan konfirmasi dan saran ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Miftahul Munir. Ya. Dipersilakan. Bapak Syukur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lukmanul Hakim, saya cuman ini ya, konfirmasi, apa bedanya prinsip imunitas dan hak imunitas? Karena di sini Mas Lukman Hakim lebih banyak mengatakan prinsip imunitas. Saya ingin tanya, hak imunitas sama prinsip imunitas itu apa bedanya, Pak Lukman Hakim? Siap, ya. Terima kasih Bapak. Jadi hak imunitas itu lebih kepada ruang lingkupnya lebih sempit Bapak. Jadi hak imunitas hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga yang kompeten. Contoh, DPR punya hak imunitas, kemudian kepala negara yang melintas ke negara lain itu bebas dari pidana.
Kemudian perwakilan negara asing yang ada di negara kita yang melintas juga bebas dari pidana. Itu hak-hak imunitas yang dimiliki, dan itu sifatnya lebih parsial. Tapi kalau prinsip imunitas terhadap pesepeda ini, prinsip imunitas ini sifatnya komprehensif ya Bapak. Dalam artian, jadi semua pesepeda dalam artian pesepeda dalam bahasa Perancis itu, jadi pesepeda itu termasuk kendaraan yang terdiri dari setang, kemudian alat kayu, kemudian ada tempat duduk. Kemudian itu yang didefinisikan sepeda menurut penemunya dulu, Bapak. Jadi antara prinsip imunitas itu sifatnya lebih ke komprehensif, bukan komprehensif, lebih global, Pak. Tapi hak imunitas lebih parsial dalam artian lebih spesifik, Bapak. Mungkin demikian, Bapak. Pak Lukman Hakim, apakah prinsip imunitas pesepeda itu yang kemudian acuannya adalah pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu yang dimaksud hak imunitas, acuan legalitasnya ke sana? Jadi kalau acuannya itu, Pak, kalau di redaksi pasal 6163 itu redaksinya itu dalam tanda petik kurang jelas, Bapak. Kurang greget, Bapak. Jadi hanya pemerintahan daerah hanya disuruh menyediakan fasilitas bagi pesepeda, kemudian Bapak? Hanya kualifikasi sepeda, dan sifatnya hanya inventarisasi, Bapak. Sifatnya inventarisasi dan kualifikasi, Bapak. Nah, jadi prinsip imunitas ini acuannya kepada pesepeda secara secara perilaku, Bapak, secara perilaku. Demikian, Bapak. Kalau itu yang belum diatur berarti yang secara perilaku gitu ya? Iya, Bapak. Secara perilaku belum diatur di pasal 6163 sampai pasal 121 sampai 124, Bapak. Perilaku terhadap pesepeda itu belum diatur sama sekali, Bapak. Oke. Kalau misalnya memakai undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang juga disebut di situ, saya tidak tahu di halaman berapa, saya lupa. Bab 2 ketentuan untuk semua pemakai jalan. Di pasal 2 ayat 1 dijelaskan dengan gamblang di situ bahwa jalan dengan cara merintangi membahayakan kebebasan orang lain atau keamanan pengguna lalu lintas lain itu sudah masuk ke dalam ranah kasus hukumnya. Misalnya seperti itu. Tadi yang dicontohkan Pak Lukman Hakim tentang kasus yang terjadi di Blitar misalnya atau di mana tadi. Apakah kemudian ketika kemudian alat bukti, saksi, dan tempat kejadian perkara memang menunjukkan kesalahan pesepeda, apakah tidak bisa kemudian yang kemudian disebut tadi prinsip imunitas itu jadi dipertanyakan? Oh iya, Bapak. Jadi di kasus tersebut, Bapak, di kasus Blitar tadi itu, Bapak, yang disalahkan tetap pesepeda motor, Bapak. Iya. Yang disalahkan tetap pesepeda motor. Karena kalau secara garis besar ya, Bapak, kendaraan bermotor dengan kendaraan tidak bermotor, apapun yang terjadi, yang keliru tetap yang kendaraan bermotor. Itu, Pak, rahasia umum di masyarakat kita. Tapi ini kan saya mau mengeksplor, Bapak. Jadi kasihan kepada kejadian di Blitar itu, sesungguhnya ketika tidak dipotong oleh ibu pesepeda tadi, sehingga kemungkinan besar tidak terjadi peristiwa kecelakaan. Dan batas kewajaran 60 km itu masih dalam batas kewajaran pesepeda motor itu dengan kecepatannya itu, Bapak.
Ya. Itu masih batas kewajaran. Tapi pengadilan negeri menyatakan bersalah kepada pesepeda motor, Bapak. Berdasarkan alat bukti dan olah TKP, Bapak. Demikian, Bapak. Assalamualaikum. Ya. Apakah kemudian BAP atau kemudian putusan pertimbangan mengenai kesalahan dari peristiwa tersebut itu mengacu kemana? Mengacu ke undang-undang tentang lalu lintas atau apa misalnya? Ya, itu mengacu kepada undang-undang lalu lintas, Bapak. Oh, ya. Mengacu pada undang-undang lalu lintas. Jadi yang dipakai sandarannya tetap undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun. Kalau saya baca pasalnya lupa, Pak. Pasal 310 kalau nggak keliru, Bapak. Terkait itu, laka lantas itu, Bapak. Oke. Terima kasih tanggapannya. Ini juga Pak Lukman Hakim, di pasal 61 dan selanjutnya itu mungkin di sini di tesis ini perlu kemudian dieksploitasi bagaimana redaksinya itu tidak secara tegas dan lugas, bagaimana kemudian tata cara dan yang lain-lain yang kemudian diatur regulasinya dalam sebuah kasus hukum, kan ini kasus hukum kalau mengacu sama tadi itu. Apakah kemudian bukti, saksi dan hal-hal yang lain yang telah menunjukkan kesalahan kepada pesepeda kemudian itu tidak dihitung sebagai kesalahan karena kemudian dianggap prinsip imunitas itu, apakah ini bisa dieksploitasi dalam tesis ini? Saya pikir ini bagus karena memang kejadiannya seperti itu. Misalnya sepeda motor melawan mobil, pasti yang disalahkan mobil begitu ya. Meskipun kemudian alat bukti dan saksi kesalahan itu ada di sepeda motor atau di pejalan kaki atau di pengendara sepeda biasa misalnya. Saya berharap ini yang akan dikelola secara formal mengenai regulasi, kekaburan regulasinya. Siap. Begitu cukup Pak Lukman Hakim. Siap. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Siap. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Saifur sebagai Ketua Sidang. Pak Ketua Sidang keluar, Bapak. Oh, keluar. Sepertinya terlempar ini, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Ya. Nah. Silakan dilanjut. Saya Bapak Ketua Sidang sudah selesai saya. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Dr. Saifur sebagai Ketua Sidang. Oke. Ya. Terima kasih Pak Dr. Miftahul Munir tadi yang memberikan konfirmasi ya. Jadi terakhir saya mau konfirmasi ulang nih ya kepada Saudara Lukmanul Hakim. Ya. Jadi dari tesis ini saya ingin yang mau dieksplor ini apakah prinsip imunitasnya atau perilaku pesepeda itu. Ya. Itu ya. Jadi di prinsip imunitas itu, Pak, juga dinarasikan terkait perilaku sepedanya, Pak. Jadi di prinsip imunitas saya juga
menceritakan terkait perilaku sepeda, Pak. Sudah masuk bagian di dalamnya juga, Pak. Ya. Ya, siap. Jadi gini, apa namanya? Kalau perilaku gitu ya, kalau perilaku pesepeda itu apa namanya sebetulnya masuk gejala hukum ya, gejala hukum. Kalau saya mendukung dari awal kalau itu ini penelitian normatif masuk itu ya. Siap, tapi bukan apa yang makanya saya gitu ya. Karena kalau ini normatif kan kembali ke norma peraturan perundang-undangan. Undang-undangnya gimana mengatur apa tidak kan demikian. Terus kemudian apa namanya karena S2 gitu ya, normatif itu harus didukung oleh pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang dimaksud di sini ada putusan hakim. Gimana pertimbangan hakim terhadap kasus yang ini? Saudara sudah menemukan katanya ada itu di situ. Nah, makanya saya pesepeda. Kalau pesepeda ini di sini ya, apakah diatur? Ada aturan yang mengenai tentang larangan pesepeda ini untuk sesuai ngikutin rambu-rambu lalu lintas, terus ada standar harus pakai ini dan pelanggaran yang dimaksud di sini pelanggaran lalu lintas yang bagaimana gitu ya oleh pesepeda ya kan gitu ya. Apakah benar ada pelanggaran gitu ya, pelanggaran lalu lintas ya, kalau pelanggaran itu di mana pelanggarannya kan demikian, saudara harus bisa. Itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, pesepeda ini yang dimaksud apa namanya kan banyak macamnya nih sepeda ini gitu ya. Walaupun dikatakan tadi sama saudara bahwa yang dimaksud pesepeda itu termasuk apa namanya apa tadi itu ada setang ya, ada alat gayuh 2, kemudian tempat duduk dan roda. Gitu ya, apa yang membedakan walaupun dikatakan kendaraan juga ya di undang-undang itu masuk klasifikasi kendaraan tidak bermotor, Bapak. Masuk dalam klasifikasi kendaraan tidak bermotor. Ya, karena dipakai pakai tenaga manusia. Tenaga manusia itu ya. Iya, Bapak. Nah, kan itu kan banyak macamnya ya sepeda itu. Apa sepeda ontel? Ya, sudah diterangkan, Bapak. Ya. Apa sepeda? Lah bagaimana dengan sepeda listrik? Iya. Kalau sepeda listrik itu kan ada memang ya. Kalau sepeda itu apa namanya sebagai alat transportasi itu ada nggak di anunya itu? Aturannya di mana itu? Untuk sepeda listrik, Pak, karena pembuatannya itu setelah undang-undang itu diundangkan, jadi belum masuk daftar, Bapak. Untuk sepeda listrik belum masuk daftar kualifikasi terkait sepeda, Bapak. Belum masuk daftar, Bapak. Karena Undang-Undang 2009, Bapak. Sedangkan boomingnya sepeda listrik ini di masa 2018 atau 2017 itu sudah booming kendaraan listrik, Pak. Sepeda listrik, Pak. Oke. Apa namanya? Ya. Ya itu tadi apa namanya letak apa namanya imunitasnya di sini yang saudara itu apakah
pesepeda itu gitu ya. Ya, Pak. Kalau saudara ke prinsip imunitas itu gitu ya. Apakah pesepeda itu tidak tersentuh oleh aturan sehingga bebas dalam artian contoh menerabas lampu merah, rambu-rambu lalu lintas umpamanya ya. Apa itu yang saudara maksud? Gimana itu ya? Ya, jadi fakta hukumnya Bapak, ketika pesepeda itu menerobos lalu lintas, meskipun ada polisi lalu lintas, itu diam Bapak. Ini fakta hukum. Meskipun di Sumeneb ada menerobos ketika para pereli itu menerobos, meskipun di depannya ada APH, ada polisi lalu lintas, tapi polisi lalu lintas tidak memberhentikan, mendiamkan saja. Tapi kalau sepeda motor yang menerobos, maka dia dikejar. Karena di Undang-Undang Lalu Lintas di pasal 82 terkait sanksi administratif sudah dijelaskan Bapak, sanksi administratif berupa tilang Bapak. Tapi untuk sepeda motor belum ada Bapak. Itu yang saya untuk sepeda belum ada gitu ya. Belum ada sama sekali. Dulu ada penang. Penang itu bukan Pak, namanya retribusi, bukan sanksi, retribusi, semacam pajak itu Bapak. Dulu dipajak sepeda motor tahun 92, pakai Undang-Undang 92 Bapak. Tapi sekarang itu sudah tidak dipajak lagi sepeda. Nah itu ya Pak yang saya angkat karena Pak, motivasi saya di pasal 27 ayat 1 Pak, bahwa segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum pemerintahan, termasuk yang ada objek yang ada di jalan raya. Kasihan kepada pesepeda motor roda 2, roda 3, roda 4 dan sebagainya ketika menerobos lampu merah ditilang, kemudian salah parkir ditilang, tapi pesepeda naruh parkir sembarangan tidak ditilang, menerobos bergerombol, mengganggu kegiatan pengendara lain, tidak ada sanksi. Nah ini Pak, sanksi administratif terutama Pak, sanksi administratif berupa pelanggaran. Nah pelanggaran itu kan terbentuk ketika diatur oleh undang-undang. Sedangkan kejahatan sebelum diatur undang-undang bisa dipidana. Beda kejahatan dengan pelanggaran. Sebelum diatur bisa dipidana kalau kejahatan. Tapi kalau pelanggaran itu harus diatur oleh undang-undang. Demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi menurut saudara gitu ya. Ya Bapak. Ada aturannya atau tidak aturannya mengenai pesepeda ini? Di pasal 61 sampai 63 itu tidak jelas Pak. Redaksi hukumnya itu tidak jelas dalam artian tidak ada sanksi administratif dan sanksi sanksi administratif ya Pak. Paling terkecil kita sanksi tidak ada sama sekali Bapak. Di pasal 121 sampai 124 juga tidak ada sanksi administratif bagi pelanggar pesepeda Bapak ketika melanggar lalu lintas. Tidak ada sanksi administratifnya sama sekali Bapak. Ya. Kalau tidak ada sanksi, gimana bisa dikatakan melakukan pelanggaran? Ya. Iya. Kan prinsip hukum itu ya. Ya, Bapak. Prinsip hukum atau asas hukum itu seseorang bisa disanksi atau dipidana kalau itu ada kesalahan. Ya. Kesalahan itu gitu ya. Kesalahan itu unsurnya dua. Ada perbuatan melawan hukum, ya, atau ada perbuatan melanggar hukum, ya, ada ekto serius kan gitu ya. Dan orang yang melakukan pelanggaran itu mampu bertanggung jawab pidana, kan gitu. Jadi di sini kan ada perbuatan, ada unsur kesalahannya, ada enggak? Coba saudara bisa membuktikan bahwa ada kesalahan sehingga orang itu patut disanksi karena ada pelanggaran. Bisa kesalahan dari
apa namanya itu dari para pesepeda itu. Ya. Gitu ya. Siapa Pak? Kesalahan yang banyak ya Pak, kesalahan dan ini jadi fenomena sosial, banyak cuitan-cuitan di media sosial ketika para pesepeda mengganggu pengendara lainnya. Contohnya dia bergerombol, bahkan kemarin di Hotel Indonesia, bahkan seharusnya tidak masuk dalam di sana kan ada istilah apa Pak? Ada di rekayasa lalu lintasnya itu sepeda itu tidak boleh masuk, tapi itu masuk Pak. Masuk ke zona yang tidak boleh bersepeda, tapi tidak ada sanksi hukum Bapak. Jadi tidak ada sanksi. Nah ini Pak, makanya saya angkat imunitas ketika melanggar, padahal ini kan sudah diundangkan Pak. Terkait pesepeda sudah ada aturannya, tapi tidak ada kejelasan Pak. Tidak ada kejelasan terkait manajerial Pak, pengelolaan lalu lintas terutama bagi mereka pesepeda Pak. Mungkin demikian Bapak. Bisa saudara jadi saudara berangkat dari itu ya, pasal 6162 itu ya. 61 sampai 63 dan 121 sampai 124 Bapak. Semuanya itu tentang kendaraan tidak bermotor Bapak. Tentang kendaraan tidak bermotor. Jadi redaksinya belum menjelaskan, tidak ada kejelasan, hanya sifatnya umum Bapak. Sifatnya global itu Pak. Padahal bisa dijelaskan pasal tersebut kira-kira bagaimana bunyinya? Ya, siapa Pak? Contoh ya Pak, di pasal 61, bagian ke-6, kendaraan tidak bermotor. Pasal 61, setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi persyaratan teknis dan persyaratan tata cara memuat barang. 2. Ayat 2, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, sekurang-kurangnya meliputi konstruksi, sistem kemudi, sistem roda, sistem rem, lampu pemantul cahaya, dan alat kegiatan bunyi. Persyaratan tata cara ketiga, persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana. Kemudian pemerintah memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Kemudian pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Pasal 63, pemerintah daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik kebutuhan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan kendaraan tidak motor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan daerah atau kabupaten kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat lintas kabupaten, peraturan daerah dan provinsi. Itu Pak, sekelumit dari bunyi pasalnya Pak. Jadi belum ada belum ada sanksi administratif atau perlakuan hukum lainnya kepada pesepeda ini. Hanya sebatas ini aja Bapak. Mungkin demikian Bapak. Assalamualaikum. Oke, jadi ada ya anunya ya. Iya, pesepeda Pak. Pesepeda tuh ada aturannya. Iya, tapi ya. Oke, saya kira itu dari saya. Mungkin dari Pak Senuri masih ada yang perlu disampaikan? Tambahan? Apa sudah cukup? Ya, sedikit ada mungkin perlu saya sampaikan Pak Ketua Sidang. Sebentar ya. Ini terkait dengan saya konfirmasi karena ini penelitian tesis. Ini di kajian pustaka ya. Di kajian pustaka atau kajian teori. Ini sangat banyak teori-teori yang Anda tulis, Saudara Lukman ya. Ya, Lantas
apakah teori-teori yang Anda tulis ini semuanya digunakan ini? Ya, halo? Iya, iya digunakan Bapak. Semuanya digunakan? Iya. Semuanya ini yakin Anda digunakan untuk... Oh enggak, terkait teorinya enggak semuanya Bapak. Sebagian saja Pak digunakan Pak. Nah, karena itu sebagian yang ada ada keterkaitan, itu teori apa yang Anda akan gunakan sebagai pisau analisisnya? Siapa Pak? Nanti dulu Bapak. Ya, silakan saudara dipertegas ya. Artinya hal-hal yang ditulis di dalam kajian pustaka itu tentunya memang digunakan sebagai pisau analisis. Jadi Ya. tidak asal-asal memasukkan teori-teori yang ada, tetapi itu benar-benar dibutuhkan untuk dijadikan sebagai pisau analisis gitu ya. Siap Bapak. Karena saya baca ini banyak sekali teori-teori yang Anda tulis di sini. Makanya saya perlu konfirmasi lagi apa betul semua ini digunakan gitu ya. Siap Bapak. Nah, Siap. Terima kasih Bapak arahannya Pak. Terima kasih Pak. nah terus ini juga ya yang menjadi catatan saya di dalam sumber bahan hukum ya, di dalam sumber bahan hukum ini Anda banyak sekali menulis termasuk ini ya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ini apa hubungannya dengan tema yang saudara tulis gitu? Jadi di dalam itu Pak ada hubungannya Pak. Jadi ada di dalam peraturan pemerintah itu terkait angkutan jalan itu juga Pak. Jadi di peraturan pemerintah itu belum menjelaskan juga Pak. Belum ada menjelaskan. Makanya pakai yang keterkaitan dengan undang-undang pokoknya Bapak. Juntonya itu tidak ada keterkaitan juga Bapak Munir, Bapak Zainuri. Makanya saya juga Pak, dimunculkan Pak. Oh ini loh PP ini di sini juga tidak dicantumkan. Oke, saya lanjut ya. Ya. Ini judulnya lalu lintas oleh pesepeda. Pesepeda yang dimaksud tadi adalah sepeda ontel gitu ya? Pesepeda pada umumnya Pak. Kan sudah di saya ini ada klasifikasi pesepeda Pak. Iya, saya konfirmasi lagi saudara Lukman ya. Yang judulnya ini, pesepeda ini, yang dimaksud oleh saudara Lukman ini sepeda ontel gitu ya? Iya, sepeda ontel. Nah, kalau itu sepeda ontel, apakah itu masuk kendaraan bermotor gitu? Pertanyaan saya. Masuk kendaraan tidak bermotor, Bapak. Nah, kalau tidak masuk kendaraan tidak bermotor, kenapa Anda menulis peraturan PP ini tentang pemeriksaan kendaraan bermotor? Apakah ini ada korelasi? Jadi begini Bapak, memang tidak korelasinya begini Pak. Jadi di PP itu biar memperkaya Pak, literatur saya. Jadi ini loh terkait undang-undang lalu lintas turunannya PP. Tapi memang maaf Pak, memang terkait PP itu bisa saya cabut lagi Pak, biar tidak dianu. Ya, terima kasih Pak. Saya cuman konfirmasi saja. Ya, tidak dicantumkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Artinya terima kasih masukannya Pak. Apa yang ditulis seyogyanya itu yang memang ada korelasinya dengan judul, dengan permasalahan yang Anda tulis ya. Siap. Nah, termasuk juga ini hasil koreksi saya di dalam poin 5 ini peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri ini tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor juga. Nah, ini sehingga saya timbul pertanyaan, apa korelasinya ini? Siap tarik, saya tarik Bapak. Siap tarik Bapak.
Enggak, kalau misalnya memang itu ada korelasi, enggak apa-apa. Yang penting Anda bisa mempertanggungjawabkan. Siap, 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 siap. Gitu. Siap, siap Bapak. Iya. Terima kasih Bapak. Nah, Terima kasih Pak Zainuri. oke. Ini masih ada lagi. Mohon maaf Pak Ketua Sidang, masih ada lagi yang perlu saya sampaikan. Silakan. Karena kalau tidak disampaikan mungkin ini menjadi apa ya, menjadi risau bagi saya karena saya dikasih SK dan surat tugas untuk menyampaikan. Nah, yang selanjutnya saya kembali kepada ini masukan juga ya, tidak perlu dijawab. Di dalam buku pedoman penulisan proposal tesis dan tesis itu menggunakan istilah pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Ini masih menggunakan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi silahkan saudara mengikuti apa yang ada di dalam buku pedoman itu. Jadi buku pedoman itu untuk dipedomani ya. Siap, terima kasih Bapak. Masukan saya ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Nah, terus yang ini sebelum saya akhiri, coba cermati lagi isi atau substansi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan itu ya. Itu dicermati lagi di pasal 54-nya, pasal 60 ya, pasal 61, pasal 62 dan pasal 45. Nah, kalau saya baca, ini kalau saya baca ya. Kalau saya baca itu sebenarnya untuk memfasilitasi ruang untuk pesepeda itu sebenarnya adalah kewajiban pemerintah. Apakah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten kota. Nah, ketika itu sudah menjadi kewajiban, maka itu tentunya di dalam undang-undang itu tadi saya baca itu menjadi hak bagi pesepeda. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah kalau tidak menyiapkan sarana untuk pesepeda itu lantas pesepeda itu melintasi di jalan yang bukan khususnya, apa itu juga menjadi kesalahan pesepeda maksud saya gitu. Nah, ini yang perlu saudara silakan dibaca lagi ya. Artinya jangan parsial bacanya pasalnya itu. Nah, ketika ini menjadi kewajiban pemerintah yang memberikan konsekuensi itu adalah hak bagi pesepeda, tentunya pesepeda itu memang betul tidak bisa diapa-apakan. Jadi penegak hukum itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau saya baca, silakan Anda juga baca ya. Silakan ini karena di forum ini adalah saling mengingatkan ya, saling mengingatkan antara mahasiswa, kami pembimbing dan penguji itu saling mengingatkan. Di dalam substansi pasal undang-undang tersebut itu ada pasal itu menjadi ini keharusan dari apa? Dari pemerintah karena di situ juga ada frase yang mengatakan itu adalah hak pesepeda gitu. Nah, kenapa demikian? Karena ini kalau bicara logika hukum, adanya pasal berikutnya itu adalah diilhami dengan pasal sebelumnya. Jadi itu merupakan satu kesatuan, itu merupakan tersistem. Nah, silakan ini dikontemplasi lagi, direnungkan lagi. Apakah ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu memang ya tidak bisa diapa-apakan karena itu menjadi kewajiban pemerintah gitu. Karena antara pasal 1, pasal 2 itu semuanya itu adalah derivasi dan itu menjadi satu kesatuan. Artinya adanya pasal 2 itu karena diilhami adanya pasal 1. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Itu namanya tersistem gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Silakan Anda baca lagi peraturan-peraturan ini terkait dengan sepeda ya. Silakan dibaca lagi. Artinya harapan saya biar tidak parsial Anda membaca karena itu tadi saya sampaikan ketika itu menjadi kewajiban pemerintah itu menjadi hak bagi para pesepeda. Nah, disinilah perlu kita menggali hukumnya ke depan itu seperti apa. Hukum ke depannya itu seperti apa termasuk peraturan itu. Oke. Oke, saya kira itu kepada Ketua Sidang. Terima kasih dari saya sekian.
Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada pimpinan. Oke, terima kasih. Saya kira itu sudah cukup ya. Siap, Pak. Kemudian untuk proposal hari ini, kami tim penguji akan berembuk atau bersidang untuk menentukan apakah ini proposal tesis ini layak untuk diangkat menjadi tesis atau bagaimana, gitu ya. Saya minta ke panitia Bu Evi untuk Pak Promopendusnya untuk nanti di ruang tunggu dulu. Kami akan berdiskusi antara penguji. Kemudian nanti setelah kita bisa masuk lagi ya. Itu tolong dibantu Bu Evi. Kami. Iya Pak, siap Pak, iya Pak. Ya. Masih ya Pak Lukman, masih ada Pak. Mau keluar dulu Bapak? Ya, keluar dulu ya, di ruang tunggu nanti masuk lagi ya. Kami akan berdiskusi dengan tim. Ya. Sudah Pak, sudah keluar Pak Lukman. Ya, kita kembalikan lagi, Mbak Evi. Iya Pak, sudah bisa dimulai rapatnya Pak. Oke, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penguji ini ya. Setelah kita melihat presentasi dari Pak Lukmanul Hakim tentang proposal tesisnya, kita kaji apakah ini layak atau tidak. Masalahnya begini, memang ada aturan, gitu ya, ada aturan di Undang-Undang lalu lintas itu tadi, angkutan dan lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan. Itu yang mengatur mengenai kendaraan tidak bermotor istilahnya ya, yang digerakkan oleh tenaga manusia dan dari binatang, yaitu jadi ada aturannya itu di pasal 1 itu, setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan itu aturannya itu ada kewajiban untuk memenuhi syarat, gitu ya. Ada syarat konstruksi, sistem kemudi, sistem roda. Ini ada. Untuk yang termasuk yang di sini kendaraan tidak bermotor, termasuk pesepeda itu sudah memenuhi. Kemudian dan ada persyaratan dan tata cara kalau itu memuat barang. Nah, masalahnya persyaratan dan belum diatur oleh pemerintah. Kan biasanya undang-undang itu ada PP-nya. PP-nya itu belum ada sampai sekarang. Kan gitu ya. Belum ada aturannya. Karena belum ada aturannya kan undang-undangnya ini nggak efektif, gitu ya. Ada aturan secara umum, gitu ya. Sehingga banyak para pesepeda gitu ya memanfaatkan karena tidak bukan kekosongan sebetulnya, undang-undangnya ada kelemahan dari enggak melanggar gitu. Nah, sama si Promopendus, apakah pelanggaran itu diartikan merupakan hak imunitas di situ ya? Kalau menurut saya bukan imunitas sebetulnya ya, karena kan itu tadi
ada persamaan ya semua warga negara itu. Ada apalagi warga negara yang ini pesepeda itu bukan hak imunitas menurut saya. Nah, ini monggo kita minta pendapat. Ini judul ini sebaiknya bagaimana? Apakah layak dipakai prinsip imunitas? Saya minta masukan ini, pertama dari Pak Dr. Soneri ini. Dan nanti kita minta masukan gimana, apakah ini terus kemudian apakah ini layak? Ini sebetulnya bagus ya anunya. Materinya itu bagus, mungkin dikaji itu bagus semua. Tapi yang akan dieksplor ini ke imunitasnya, apa ke ini aturan tentang pesepeda ini yang belum ada PP-nya itu tadi. Oke Pak, saya minta pendapat dari Pak Senuri itu dulu, nanti Pak terakhir Pak Miftah Muni dari substansinya nanti. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua Pimpinan ujian proposal. Terima kasih atas waktunya dikasih kesempatan pertama. Pak, mohon maaf Pak Miftah Munir. Ya, oke. Kalau menurut saya, karena kalau saya baca itu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan itu sebenarnya memang kewajiban pemerintah itu untuk menyiapkan sarana untuk pesepeda gitu. Nah, jadi kalau saya beralih kepada apa yang saya baca di dalam undang-undang itu, di sana itu sebenarnya tidak ada, memang tadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Saifur, jadi tidak ada imunitas para sepeda, tidak ada. Karena selama ini memang tidak ada penegakan terhadap sanksinya karena memang pemerintah yang ada di daerah belum melaksanakan haknya gitu, belum melaksanakan kewajibannya, belum melaksanakan kewajibannya, belum menyiapkan sarana untuk pesepeda. Jadi sehingga ketika ada pesepeda yang kadang-kadang memang pada saat rambu-rambu merah kadang-kadang masih lanjut itu. Karena disitulah ada dilema sebenarnya itu. Jadi kalau masalah hak imunitas ini atau prinsip imunitas ini menurut saya ini tidak perlu dimasukkan di judul ini gitu. Nah, itu pendapat saya, Pak. Terima kasih. Pak Miftah Munir, Dr. Miftah Munir, mungkin ya. Sebentar, sebelum ke Pak Miftah. Tapi ini layak ya Pak untuk untuk dijadikan tesis ya ini ya. Tinggal kita nanti ngerubah judul atau permasalahan rumusan masalahnya yang 1, 2 bagaimana akan kita menurut Pak Dr. Senuri gimana? Ya. Kalau menurut pendapat saya ini layak dilanjut untuk menjadi tesis. Cuman itu tadi prinsip imunitas itu saya kira tidak perlu. Artinya sedikit merubah merubah judul, tentunya juga merubah kepada permasalahan yang ada di rumusan masalah itu. Jadi tetap layak itu Pak, tetap layak. Dan paling tidak bagaimana di dalam undang-undang peraturan selanjutnya itu ada memang penegasan dan bahkan itu ada sanksi juga bagi pemerintah gitu, karena itu menjadi kewajiban. Jadi pemerintah itu tidak lalai dalam hal menyiapkan ruang untuk bersepeda gitu. Saya kira layak. Kalau layaknya tetap layak dengan catatan di sumber bahan hukum tadi itu memang perlu direvisi karena itu tidak ada korelasi gitu. Ya, cukup dari saya Pak. Ya. Saya minta Pak Miftah Munir, Pak Dr. Miftah Munir masukannya ini. Hai Bapak Ketua Sidang, terima kasih. Saya setuju bahwa prinsip imunitas itu tidak masuk dalam hal-hal yang menyangkut dilanggar kemudian dibebaskan atas pengendara sepeda atau pejalan kaki misalnya seperti itu. Hanya bahwa ada kekaburan hukum di sini di pasal 61 sampai 63 itu yang disebutkan tadi tidak diperjelas. Tidak diperjelas bagaimana kemudian pelanggaran itu juga kemudian menjadi kasus oleh pesepeda dan yang lain di jalan umum. Karena kalau kita mengacu pada undang-undang
tahun 65 bab 2 pasal 2 ayat 1 itu jelas sekali bahwa yang dapat merintangi atau hal-hal yang berhubungan dengan itu tetap punya konsekuensi hukum di apa namanya undang-undang lalu lintas. Seperti itu Bapak. Menurut saya mungkin imunitasnya saja yang kemudian dirubah, kemudian dikemas bagaimana judulnya. Kalau saya, ini layak untuk dijadikan tesis. Layak ya. Oke, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Ya, saya memang memang ini layak untuk diangkat kan gitu ya. Jadi ada aturan hukum, ada undang-undang gitu ya. Di mana di undang-undang itu tidak lanjutin dengan PP-nya gitu ya. Itu yang mengatakan aturan lebih lanjut dari ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagai dimaksud dalam ayat kan diatur dengan peraturan pemerintah. Itu di undang-undangnya demikian. Terus kemudian di peraturan selanjutnya itu pemerintah itu harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Jadi aturan-aturan bagi sepeda kayak umpamanya kayak di Jakarta itu jalan untuk terang itu ada fasilitas itu untuk bersepeda seharusnya ada gitu. Pemerintah belum bisa menyiapkan sarana dan prasarananya. Jadi kayak jalur khusus untuk pesepeda. Amanat dari undang-undang itu pemerintah harus menyediakan itu sarana dan prasarananya itu. Ya. Terus fasilitas pendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas bagi pesepeda. Itu seharusnya pemerintah tuh menjadikan sarana itu gitu ya. Jadi ada jalur khusus bagi pesepeda. Nah, gitu. Nah, karena pemerintah itu tidak menyediakan sarana pendukung itu, sarana dan prasarana, akhirnya pesepeda ya masuk seenaknya aja, jalan yang diterabas semua yang untuk kendaraan umum dijalanin aja kan karena kan gitu. Kalau enggak. Nah, sebetulnya itu pelanggaran gitu ya, pelanggaran. Tapi bagi aparat penegak hukum kayak polisi nggak bisa ini gitu lah ya. Karena ya memang sarana dan prasarananya itu pemerintah belum menyediakan. Kewajiban katanya Pak Dokter. Kan di situ. Yang menariknya di situ artinya. Jadi pelanggaran tetap ada gitu lah. Pemerintah tidak berani memberikan sanksi gitu ya. Karena pemerintah itu sadar kewajibannya belum dipenuhi kepada masyarakat. Kan di situ. Masalahnya kan di situ. Ini menariknya di situ. Saya setuju ini untuk diangkat menjadi tesis nilai ya. Mungkin hanya judul dan judul sama rumusan masalah yang satu, yang nomor 2 disesuaikan dengan konteks. Yang jelas tadi disepakati dihindari masalah prinsip imunitas itu karena kan sebetulnya bukan kita memberi kekebalan kepada masyarakat untuk urusan itu, bukan kan gitu sebetulnya ya. Yang pemerintah sebetulnya sadar kewajibannya yang oleh undang-undang, dia tidak terpenuhi kewajibannya itu kan misalnya. Sehingga dia untuk mensanksi gitu takut salah 2 kali, takut digugat. Kalau secara hukum administrasi ini sangat mungkin untuk digugat kan begitu ya Pak Dr. Senuri ya. Setelah itu kan Pak itu. Sehingga daripada salah 2 kali ya dibiarkan. Akhirnya kayak gini. Masyarakat akhirnya menilai ada pembiaran gitu. Itu sebetulnya yang jadi. Oke. Ada masukan lagi dari Pak Dr. Senuri atau yang lain? Ya jelas ya di situ ya anunya ya. Ini permasalahannya kan nanti tinggal ini. Yang jelas di sini tidak ada kekebalan kan di situ ya. Iya. Ya, sudah. Lanjut. Ini kan sudah mengerucut ya. Ya. Oke. Ada masukan? Lagi sudah cukup Pak Dr. Senuri?
Sudah, dari saya cukup, Pak. Sudah cukup. Nanti biar mahasiswa bisa berkoordinasi langsung dengan para pembimbing, saya kira sudah cukup dari saya. Dari Pak Miftah sudah jelas? Sudah, Bapak. Jadi Sudah cukup, Pak? cukup. Sudah cukup. Oke ya, jadi kalau demikian saya akan sampaikan ke mahasiswa untuk ini bisa dilanjut lah ya dengan catatan merevisi beberapa, terutama judul gitu ya, dan rumusan masalah gitu ya. Kalau isu hukumnya masuk ini kan gitu ya. Saya kira gitu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih tim penguji hari ini. Saya minta tolong ke ini panitia Bu Evi untuk dihadirkan lagi mahasiswanya. Iya Pak, siap Pak. Sudah bergabung, Pak. Ini Pak Lukman sudah hadir. Oke, ya, terima kasih saudara Lukmanul Hakim. Iya, Lukmanul Hakim ya. Iya. Setelah kami tim penguji diskusi, maka diputuskan beberapa hal yang berhubungan dengan tindak lanjut dari proposal penelitian saudara, gitu ya. Iya. Pertama, gitu ya, setelah melihat tadi hasil presentasi saudara di hadapan tim penguji, terus kemudian penguasaan materi saudara ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji, dan substansi dari proposal penelitian tesis ini, kami tim penguji tadi bersepakat ini layak untuk dilanjut menjadi tesis. Terima kasih, dengan beberapa catatan, ya, dengan beberapa catatan. Pertama, ada revisi mengenai judul dan rumusan masalah, baik rumusan masalah yang satu maupun rumusan masalah yang kedua, gitu ya. Isi hukumnya tetap itu tadi nanti didiskusikan dengan dosen pembimbing, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Yang jelas prinsip imunitas itu dihapuskan karena kan sebetulnya tidak ada kekebalan hukum, termasuk bersepeda. Nanti dirubah sedikit ini judul tesis ini, dan saya ucapkan selamat kepada saudara karena dari tim penguji semuanya sepakat untuk tesis ini, proposal ini layak untuk menjadi tesis. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Ada perubahan itu tadi, judul maupun masalah. Dan beberapa teknis sesuai dengan pedoman penulisan yang dikeluarkan oleh Prodi. Terima kasih. Saya kira itu. Selamat kepada saudara untuk melanjutkan ini proposalnya menjadi tesis. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak Zainuri. Ya. Selalu berdiskusi dengan pembimbing ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Munir. Ya, terima kasih sama-sama. Ada yang perlu disampaikan Pak Dr. Munir atau Pak Dr. Zainuri, dipersilahkan kalau memang ada masukan disampaikan. Cukup, Pak. Kalau saya sudah cukup, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Zainuri, saya kira cukup, dan sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Syaifur Rahman, saya pikir sudah cukup kalau dari saya. Ya. Pak Dr. Zainuri? Sudah cukup.
Cukup. Cukup ya? Cukup ya, cukup. Oke. Sudah. Terima kasih. Artinya kalau sudah dari penulis sudah menyatakan cukup, berarti saya kembalikan ke panitia. Saya menyatakan sidang dan proposal tesis hari ini menyatakan ditutup. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Terima kasih kepada tim penguji dan selamat kepada. Baik, terima kasih Pak Saiful. Sekali lagi selamat Pak Lukmanul Hakim. Ya, terima kasih Bu. Semangat Pak, selesai sampai akhir ya Pak. Alhamdulillah. Matur sakalangkung Pak Zainuri. Ya, sama-sama. Pak Saiful kalangkung. Sami-sami. Lancung umur, lancung kartopeuten, Kagapi, lancung umur, lancung kartopeuten sehat. Ya, amin Pak. Baik, saya akhiri ujian proposal tesis pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya lift duluan